Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk datang, siapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena kasih dan kekuatan daripada Tuhan. Dan bersama malam hari ini kami berkumpul Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu tidak pernah terbatas. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih buat semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong setiap kami. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Mari bersama kata penolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa. Selalu Engkau menyertai setiap langkah hidup. Kau Bapa, Kau Bapakku yang terima kasih Tuhan. Penolongku, penolongku hanyalah dirimu. penghiburanku hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Selalu Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang membawa setiap kami terbang tinggi di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa penolong. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Dia yang menjadi kekuatan setiap kita. Sebab Dia satu-satunya pertolongan. Sebab Dia yang menjadi sandaran hidup. Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa penolong. Ku hanyalah dirimu, penghiburku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu bersama nyatakan. Penolongku hanyalah dirimu. Kau perlindunganku hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sebab hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap penuh. Hanya kepadamu kami percaya. Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan.
Dalam perkara apapun, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yang kami pegang teguh hanya Engkau. Bersama, mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa. Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Selalu Terima kasih. menyertai Kami bersyukur. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, Kami bersyukur. penghibur Tuhan. hanya Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih Bapa. Menyertai Engkau terlalu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kau Bapa Hati kami bersyukur. setia. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian, katakan Penolongku hanyalah dirimu, penghibur Engkau penghibur hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai Kau hidup. sertai langkahku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, setia Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang lebih tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Karena kami mau bangun iman kami malam ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Lebih lagi serahkan kekhawatiran-Mu pada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Kau yang butuh pertolongan Tuhan malam ini, mari datang dengan segenap hati. Oh Yesus, Yesus, sebab Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Kau sanggup memulihkan setiap kami. Kami berserah. Ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Mari dengan segenap hati yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolongku yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya, ku percaya. Hanya Yesus, penolongku, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, penolongku yang setia. Mari lebih lagi, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Kau yang sanggup pulihkan setiap kami. hidupku. Kami berserah penuh hanya kepada. Kami percaya, ku percaya. Hanya Yesus, Kau penolong kami, penolong yang setia. Mari datang pada Tuhan, naikkan pujian, naikkan ucapan syukur. Mari sembah Dia, sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan, sumber kemenangan kami. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, sumber segalanya. Hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Yesus, mari datang padanya. Kau lebih tahu yang yang terbaik bagiku. Kau lebih Kau sanggup, lebih sanggup Tuhan yang sanggup memulihkan. pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku berserah, ku percaya. ku percaya. Hanya Yesus, penolong yang setia. Mari lebih lagi, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik Mari datang dengan bagiku. kesungguhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berserah, kami percaya hanya kepada hanya Yesus, penolong yang sekali lagi. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik. yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
hanya Yesus penolong yang Engkaulah penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami yang setia, ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang paling mengerti hidup kami, ya Tuhan. Hanya Engkau yang paling peduli dalam hidup kami, ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Engkau malam hari ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan sungguh kami percaya akan mujizat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan, akan terjadi bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Dan mujizat-Mu sementara Engkau kerjakan bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami percaya, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami berserah di hadapan Engkau, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau, ya Tuhan, segalanya bagi Engkau, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ini yang kami pegang, janji firman-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku mari umat Tuhan yang percaya mujizat Tuhan sementara terjadi, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, datangkan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib dan selalu akan terukir di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu, ya Tuhan. Kau segalanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan.
janji-Mu ya Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin, dulu sekarang selamanya, takkan pernah berubah ya Tuhan. Sebab Engkau Allah penolong kami yang setia, kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berserah di dalam kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ini kami ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami. Biarlah firman Tuhan menuntun hidup kami dan mengubah seluruh karakter kami, sehingga kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biarlah hari ini iman kita terus dibangunkan dan kita terus ya bersyukur dan terus memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bersaksi Ibu. Saya adalah seorang ibu yang bekerja di Singapura. Ya, saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sejak 2021. Saya mempunyai 2 orang anak, yang nomor 1 cewek umur 24 tahun, yang nomor 2 cowok 18 tahun. Anak saya yang cewek ini sudah sakit-sakitan sejak tahun 2022. Awalnya dia sakit lambung dan infeksi radang gigi. Tapi saat itu juga ya di sini dikatakan bahwa ya baik saudara sebentar. Iya, dan saat itu juga dia sudah sering sakit kepala, mengeluhnya sakit kepala. Dia bekerja dan kuliah dan bekerja sebagai perawat. Pada tahun 2023 sakitnya bertambah parah, ya selalu dia sering masuk keluar rumah sakit. Karena tidak memakai BPJS, jadi saya harus membayar rumah sakit tersebut. Sedangkan saya asli Lumajang dan rumah sakitnya itu di Jakarta. Terkadang ya di Kediri karena harus mengikuti perintah dari atasannya. Karena uang sudah menipis buat beli obat dan rumah sakit, akhirnya anak saya jatuh ke dalam pinjol. Ini lagi pinjol saudara ya, banyak sekali orang terjebak pinjol hari-hari ini. Ya kita mendengar banyak sekali kasus pinjaman online. Jangan tertipu dengan iblis saudara ya. Jangan berhutang ya, usahakan ya untuk tidak berhutang karena apalagi pinjol. Padahal dari awal saya sudah mengingatkan berulang-ulang jangan sampai memakai pinjol. Sebab ya hutang yang hanya awalnya 15 juta akhirnya menjadi 27 juta. Sedangkan saya saat itu menganggur ya. Per bulannya
menjadi 27 juta per bulannya. Padahal saya waktu itu masih nganggur. Jadi belum kerja di Singapura waktu itu ya. Aduh, utang 15 jadi 27 juta harus dibayar per bulan dan itu terus bunga berbunga. Sampai akhirnya keuangan saya menjadi tidak karu-karuan. Ya, dan akhirnya salah seorang temannya memberikan solusi. Ya, seorang teman anaknya ini memberikan dia solusi, katanya diberi pekerjaan. Ya, tapi ternyata anak saya dibawa ke diskotik, diajak minum dan mabuk-mabukan. Dan akhirnya dia dibawa ke salah satu kamar oleh sekawannya, ya, dengan seorang laki-laki. Dan akhirnya anak saya ditiduri, ya, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya, dan seiring berjalannya waktu anak saya sakitnya semakin parah. Ketika dicek, ya, ternyata anak saya terjangkit virus HIV atau AIDS. Waduh, saudara ya. Dan dokter menyatakan anak saya harus minum obat tersebut, dia terus minum obat. Sedangkan gaji saya bulanan itu ya benar-benar tidak cukup karena utang begitu banyak ya, dan anak saya juga bingung, dia tidak bisa menyelesaikan masalah keuangan ini. Akhirnya dia terlampau banyak berpikir, banyak pikiran ya, sakitnya bertambah parah sampai dia akhirnya kena infeksi radang otak ya, dan selama setahun pikirannya itu banyak sampai dia akhirnya menyerah. Lalu dia berbicara dengan saya bahwa dia sudah tidak kuat lagi, rasanya seperti mau mati. Saya sebagai seorang ibu masih tetap memberikan semangat kepada anak saya karena awalnya anak saya itu pernah sekolah Alkitab selama 1 tahun. Tapi setelah praktek di Bali selesai itu dia memutuskan ingin melanjutkan kuliahnya menjadi perawat. Dan disitulah anak saya mulai berubah. Ya, berubah akan pengenalan akan Tuhannya, dia makin jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya dia harus menjalani setiap masalah yang begitu rumit dan menjadi seperti ini. Dan karena anak saya sakit ya, dia sudah putus asa, sedangkan dokter berkata anak saya kena infeksi radang otak dan juga sudah stadium akhir dan juga HIV lambung. Ya, sudah bertumpuk-tumpuk ya jadi penyakitnya. Dan saat itu saya juga bingung, saya hanya bisa menangis dan berdoa kepada Tuhan. Sebab dokter berkata kalau infeksi radang otak itu dioperasi kemungkinan hanya ada 2 akibatnya. Kalau enggak anak saya kena stroke maka dia akan mengalami kelainan. Ya, sedangkan biayanya juga besar dan saya tidak punya uang, gaji saya hanya cukup untuk membiayai anak yang nomor 2. Seiring berjalan waktu saudara ya, ibu sudah dapat pekerjaan, gaji itu hanya cukup untuk biayai 1 anak. Dan biaya obat sakitnya juga ya sudah begitu banyak. Saya pernah menelpon Ibu Debbie ya, tapi memang tidak diangkat dan saya juga ingat ya, Ibu selalu berpesan ya, enggak usah cari manusia, enggak usah cari pendeta, tapi datanglah kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan dan kekuatan. Ya, saya terus bergumul dan terus berdoa, saya berserah kepada Tuhan apapun kehendak Tuhan. Dan ternyata ya Tuhan menjawab doa saya, akhirnya anak saya dipanggil Tuhan. Ya, saya awalnya sangat-sangat sedih Bu, dan betul-betul saya tidak percaya kalau anak saya sudah tiada dan sudah pulang. Ya, dipanggil Tuhan. Saya tidak berjumpa anak saya padahal sudah 6 tahun. Ternyata saya terakhir melihatnya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tapi Ibu saya sangat mengucap syukur dan banyak-banyak berterima kasih kepada Ibu Debbie. Karena secara manusia saya tidak kuat hati dan pikiran saya, tapi saya bisa kuat melalui firman Tuhan yang Ibu sampaikan, dan melalui semuanya ini saya percaya hanya karena Tuhan ya menguatkan saya melalui semua khotbah-khotbah Ibu Debbie. Sekali lagi
Saya berterima kasih buat setiap firman yang disampaikan. Tuhan Yesus baik, Tuhan juga memberkati ibu sekeluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Demikian kesaksian saya Ibu, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan bulan depan itu anak saya sudah genap 1 tahun meninggalkan saya dan adiknya. Iya, ibu kami semua turut ya bersimpati atas apa yang ibu alami, tapi saya melihat ada banyak hal hikmah yang bisa kita tarik. Ya, ibunya bekerja di Singapura, saudara, dan juga dari dulu terpisah dari anak ini karena ibunya di Lumajang, anaknya juga sekolah di Bali, pernah sekolah Alkitab di Malang, lalu melanjutkan kuliah di Bali, jadi 6 tahun tidak pernah ketemu. Iya, dan kita melihat di sini saudara, ya bahwa ya hanya dekat dengan Tuhan kita ini bisa tenang, dan ini menjadi pelajaran juga bagi anak-anak muda. Ya, jangan masuk dalam pergaulan yang salah sehingga terjerumus, temannya ajak, katanya bekerja, ternyata dibawa ke diskotik, mabuk-mabukan, sehingga terjerat ya dalam dosa dan akhirnya terjangkit HIV. Ya, kita melihat saudara bahwa hari-hari ini dunia itu begitu jahat ya. Tapi saya juga melihat di sini ya, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Kalau sudah masuk sekolah Alkitab, ya tetaplah di dalam jalur panggilan Tuhan. Namun ibu ya, kita semua percaya sebelum meninggal pasti juga anak ibu sudah pemberesan dengan Tuhan karena ada waktu. Ya, dia dalam sakitnya, dia bergumul dengan Tuhan, dan kita percaya ketika orang bertobat maka Tuhan mengampuni, dan ketika Tuhan mengampuni maka dia bersama-sama Bapa di sorga. Kami berdoa ibu tetap kuat, ya sekalipun memang berat ya, dan ibu tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi, tapi ya inilah hidup ya Bu, kita tidak bisa mengontrol semua keadaan, tapi Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup dan mati kita, juga anak ibu. Kita berdoa agar ibu terus diberi kekuatan, bahkan anak ibu yang bungsu juga boleh memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya percaya menguatkan setiap kita, dan pasti saudara, mungkin hari ini engkau merasa bebanmu berat, tapi kita lihat ya ada seorang ibu yang mengalami ya begitu beratnya keadaannya, karena memang kalau sudah kena HIV itu tidak ada obatnya ya. AIDS itu tidak ada obatnya ya, dan begitu ya penularannya memang ya itulah terjadi lewat hubungan-hubungan yang dalam kenajisan, percabulan. Ya kita berdoa ya supaya kita dan anak-anak kita boleh terlindungi, terjaga dari semua ya jebakan-jebakan iblis saudara yang akan merusak ya kita. Tetap kuat ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang di Ayub pasal yang ke-6. Kemarin Ayub ya dia melihat, mendengar bagaimana teman-temannya itu menasehati dia dan menuduh dia berdosa ya, sehingga ya hanya dengan penghakiman mereka ya membuat Ayub itu rasanya terpukul saudara ya, karena tidak semua masalah dan penderitaan itu datang akibat dosa, tapi ada juga yang memang Tuhan izinkan. Kita lanjutkan sekarang Ayub pasal yang ke-6, judul perikopnya Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Ayat yang pertama, lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut, oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau mengeluhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku.
Ya, kita melihat di sini saudara Ayub ya sedang mengatakan bahwa semua yang dia dengar ya bahkan perkataan sahabat-sahabatnya itu rasanya seperti makanan yang hambar. Ya, bahkan nasihat mereka itu tidak memberi kekuatan. Ya, ketika orang sedang menghadapi pergumulan harusnya jangan dihakimi tapi berilah kekuatan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Ya, Ayub bilang, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam atau apakah putih telur ada rasanya? Dan semua itu aku tidak mau menjamahnya karena itu makanan yang memualkan bagiku. Ya, jadi Ayub melihat bahwa nasihat dari teman-temannya ini seperti putih telur yang tidak ada rasanya, seperti makanan yang tanpa garam, tidak sedap. Ya, hati-hati saudara ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang sedang mengalami masalah, marilah kita menghibur, ya, memberikan kekuatan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi jangan dihakimi saudara. Ya, dimana kita menghakimi dan memberikan dia rasa bersalah saudara. Ayub berkata, ya, apakah putih telur itu ada rasanya? Apakah makanan yang tawar itu akan dimakan? Ya, itu semua memualkan, membuat orang ya pengen muntah untuk ya makan makanan yang seperti itu. Ayub mengatakan bahwa ya dia kecewa dengan nasihat dari sahabat-sahabatnya. Ya, ketika orang sedang mengalami pencobaan berat, ya, nasihat yang tidak bijaksana, kurang tepat dan tidak disukai saudara. Mereka mungkin mendengarkan dengan sopan tapi dalam hati mereka itu pasti jengkel, bala akan semakin memperburuk keadaan. Janganlah cepat-cepat memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang terluka, maka mereka akan sering lebih membutuhkan belas kasihan daripada penghakiman ya saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Saudara, dalam kedukaannya kita lihat Ayub ingin menyerah. Dia ingin dibebaskan dari rasa sakit, dari kekecewaan, dari penderitaan dan perasaan yang tidak nyaman. Ya, dengan penderitaan yang bertubi-tubi, anaknya mati, ya semua harta kekayaannya diambil, bahkan dia kena penyakit dalam tubuhnya saudara. Sehingga dia berkata, yang aku ingin sekarang ini hanyalah mati. Ya, dan aku pasti girang kalau benar-benar Tuhan mencabut nyawaku. Tapi ya Allah tidak mengabulkan tentunya permintaan Ayub karena Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi Ayub. Hanya sekejap saja ya dia diizinkan menderita supaya ini juga menjadi kesaksian bagi banyak orang, termasuk bagi kita hari-hari ini saudara. Ya, kayak ibu tadi yang bersaksi, kita doakan ya bahwa memang berat Bu ketika mengalami ya kehilangan anak, tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ya, anak ibu pasti sudah bertobat. Ketika dia bertobat di penghujung hidupnya, ya maka Tuhan juga menyambut dia di sorga. Sekarang bagaimana kita ini yang masih berjuang di dunia ini hidup sungguh-sungguh. Ya, Ayub meminta untuk nyawanya dicabut oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengabulkan karena Tuhan tahu rancangan Tuhan besar atas kehidupannya. Kecenderungan manusia, bahkan mungkin kita saudara, seringkali kita ini pengen mati. Ya, ingin menyerah ketika dalam pergumulan yang berat. Karena kita berpikir bahwa ya lebih enak itu mati. Dan banyak saudara orang yang hari-hari ini sedang minta mati karena mereka tahu kalau bunuh diri mereka masuk neraka. Tapi menghadapi hidup yang begitu berat juga susah sehingga banyak yang ya minta mati, tapi kita tidak boleh berlaku seperti itu karena Tuhan yang lebih tahu hidup kita, Tuhan yang lebih mampu ya untuk memberi kekuatan. Makanya saya selalu berdoa supaya kita semua mendapat kekuatan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan hidup saudara ya. Jangan pernah meminta mati saudara ya.
Sebab Tuhan itu punya rencana dan kita harus percaya kepada Allah dalam masa-masa yang sulit. Ya, percaya kepada Tuhan ya. Memang tidak mudah ketika Tuhan menguji iman kita, bahkan sering kali itu di luar kekuatan kita, saudara. Kita rasanya sudah tidak sanggup, tapi Tuhan tahu ya, dan Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Tetaplah percaya kepada firman. Memang berat rasanya bagi daging, tapi ketika kita sungguh-sungguh berserah, maka Tuhan itu akan menunjukkan belas kasihannya, saudara ya. Ayub berkata, ayat 11, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Dalam pikirannya Ayub, ya dia gak punya kekuatan lagi untuk bertahan. Dalam pikirannya dia bilang, ya bagaimana masa depanku? Jadi buat apa aku harus bersabar menunggu penderitaan ini? Sudah tidak ada masa depan, hartanya sudah habis, anak-anaknya udah mati. Ya, apalagi yang dia harapkan di hidup ini? Saudara, jangan memandang hidup hanya sesempit dari cara berpikir kita, sebab Tuhan punya rencana yang lebih besar. Ayat 14, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kudus. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan yang menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkelok-kelok jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Ya, kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lain? Ayat 24. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apakah aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Jadi bagi Ayub ya, nasihat dari teman-temannya itu merupakan ya celaan, saudara. Karena mereka menuduh Ayub berdosa, mereka menuduh Ayub melakukan sebuah kesalahan yang besar. Makanya Ayub bilang, pernahkah aku melakukan kesalahan kepada kalian? Pernahkah aku meminta uang? Pernahkah aku minjem uang? Ya, pernahkah aku ya melakukan sesuatu yang bagi kalian itu tersesat? Ya, dan Ayub berkata, kenapa malah aku sekarang mendapat celah daripada kalian, dicemooh oleh kalian semua? Ya, apakah maksud ya ayat 26, apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. 28, tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Jadi Ayub itu cukup kecewa dan sangat kecewa terhadap ya apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Di dalam kedukaannya Ayub ingin menyerah ya, karena rasanya bertubi-tubi pencobaan. Dia sudah ya kehilangan segalanya, kehilangan anaknya, kesehatannya juga, penyakitnya di badannya, masih dihakimi oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Ayub menyebut ya tentang kebaikannya sendiri, bukan karena dia tidak berdosa, tetapi karena dia memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dia tidak bersalah dengan dosanya sehingga seperti apa yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya kepadanya. Ya, dan untuk rangkuman kehidupan yang dia sudah jalani, dia bilang, aku tidak pernah bohong sama kalian, aku gak pernah pinjam uangmu, aku tidak pernah tersesat. Dan ketika Ayub berkata, aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, dia bukan sedang mengklaim bahwa dia tidak berdosa. Ya, tidak seorang pun yang tidak berdosa, saudara, selain Tuhan Yesus. Ya, tetapi
Ayub perlu membuat beberapa perubahan dalam sikapnya terhadap Allah. Seperti yang akan kita lihat nanti pada kitab-kitab dan pasal-pasal selanjutnya. Meski demikian Ayub tidak bersalah. Dia secara teliti mentaati Allah dengan sebaik mungkin dalam segala aspek kehidupannya. Ya, namun kita akan lihat bagaimana sikap Ayub ini juga menggambarkan kita ketika kita sedang menghadapi masalah, pergumulan seringkali. Kita juga bersikap seperti Ayub yang dia juga hanyalah seorang manusia. Ya, tapi biarlah kita mau belajar saudara dari pasal demi pasal, saya yakin banyak sekali nilai dan hikmat yang bisa kita ambil dan kita tarik menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami. Firman-Mu memberi kekuatan bagi kami dan Firman-Mu menunjukkan ya keadaan kami dan menunjukkan petunjuk bagaimana kami harus bersikap ketika kami menghadapi pergumulan. Terima kasih buat setiap firman yang kami baca, yang kami dengar. Biarlah setiap firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Seperti Ayub, kami hanyalah manusia biasa yang sering kali juga salah dalam berespon. Tapi kami minta ampun Tuhan, biarlah Engkau perbarui sikap kami, luruskan jalan kami sehingga kami tak berada dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang ada dalam pergumulan, rumah tangga, keluarga, keuangan, hutang piutang, yang sedang mengalami persoalan sakit penyakit. Biarlah Engkau sendiri yang memulihkan Tuhan. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi, pemulihan demi pemulihan terjadi. Karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan Tuhan, pulihkan keuangan kami, kesehatan kami, hubungan kami dengan Tuhan. Pulihkan Bapa, jauhkan dari segala sikap-sikap dosa dari hidup kami. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, beri kesembuhan dalam nama Yesus, terutama secara jiwa, supaya kami percaya dan mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Juga berkati Bapa setiap mereka dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi kekuatan. Kami berdoa untuk setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan setiap kandungan yang tertutup, biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan keturunan ilahi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini sehingga hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa Tuhan, para presiden Engkau berkati supaya mereka takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin bergejolak ini, bawa iman kami untuk sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Indonesia. Biarlah semua bangsa-bangsa boleh mencari Tuhan. Biarlah ketenangan, keamanan, kedamaian boleh menjadi milik semua bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa-bangsa, semua orang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah rahmat berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Karena terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.